This is the time to hear all that you want to know, only on Diary Dave. Us humans get tired. We feel upset because things aren't smooth as we have expected. But that doesn't give us the right to treat other people bad. Our problem is our own. And other people don't always have to understand. Try to be responsible for our own self. Nah, Cosmoners, kalimat di atas akan Cosmoners temukan dalam 88 Love Life, buku Diana Rikasari. Fashion and beauty blogger ini setelah sukses berbisnis sepatu, ia kini hadir dengan karya terbarunya. Bukunya very eye-catching, warna favoritnya yang akan menyita perhatian Anda pertama kali melihat di rentetan buku di toko buku. Ya Diana, warnanya aku tanya, ini apa warnanya? Pink dong, karena buat aku pinknya tuh kayak stabilo gitu loh ya. Iya, emang sengaja genjreng gitu. Oh gitu. Sebenarnya itu warna favorit, tapi juga in terms of kayak nanti jualan pengennya yang paling Iya mentereng bener kayak stand out dan manggil gitu. It's Iya. me gitu. Tapi aku baru lihat Instagramnya Diana semalam dan aku lihat memang colorful. You are a very colorful personality, I think. Yes? Ya, aku emang suka warna-warni sih. Oke. Dan ada satu kutipan di bukunya Diana yang I like being happy, I'm always happy, happy is me. Kira-kira Something like that, ya. Have you always consider yourself to be a happy soul? Iya, aku tuh jarang kayak sedih berlarut-larut gitu. Kalau sedih tuh kayak berapa jam, habis itu gembira lagi. Apa yang gimana caranya bisa lu selalu gembira dan happy terus? Nggak tahu, mungkin bawaan kali ya. Terus aku tuh selalu mikir kalau kayak dalam satu hari tuh nggak boleh dibuang-buang. Jadi kayak nanti kalau aku sedih terus nanti kayak waktunya terbuang. Jadi kayak I just have to like forget about it gitu. Nah kalau lagi tapi kan pasti suka kesel, suka sebel, suka bad mood ada dong. Ada. Oke. Dan ketika lagi sebel dan not in a good mood, not in a happy mood, itu yang lo selalu katakan pada diri lo. Sayang harinya waktunya terbuang percuma, udah let's just be happy. Iya, karena kan aku tipe yang kayak bukan workaholic sih, tapi kayak productive holic gitu. Kalau lagi bete kan nggak produktif kan. Aduh setuju banget. Kalau lagi bete tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak iya aja kan, gitu jadi gue kan. kayak udah gue mau like I have to make something atau kayak do something. Nanti kan kalau aku bete jadi nggak mood kan, jadi kayak bring back the happy moods again gitu. Oh alah, so you're this upbeat soul yang sangat produktif. Itu sebabnya sepatu sukses terus bikin buku. Ya, alhamdulillah. So this is your first book? My first book. Ditulis dalam berapa lama proses pengerjaan 88 Love Life ini? Sebenarnya kontennya itu diambil dari blog aku. Sebenarnya I kalau see. blog sendiri kan udah ditulisnya dari 2007. Jadi udah 7 tahun. So aku sih selalu bilang ini sebenarnya buku ini 7 years of making, karena memang tulisan-tulisan yang aku buat sejak 2007. Tapi untuk mengkompilasi dan ngambil kayak yang mana yang mau aku masukin ke buku sih cepet banget sih. Kayak Oke. 1 hari. Gitu. Tapi waktu pertama kali ngeblog apakah emang udah lu rencanain bahwa Enggak. one day you would like to have a book? Nggak pernah kepikiran. Aku kan bukan tipe yang kayak, aku bukan penulis gitu. Jadi kalau nulis blog tuh bener kayak nulis diary. Tapi entah kenapa kayak banyak orang yang sangat suka. Katanya kayak tulisannya menginspirasi mereka, memotivasi. Jadi kayak sayang aja sih kalau nggak dijadiin buku kan. Gitu. Nah tiba-tiba di tahun 2014 ini beride untuk mengambil beberapa intisari blog lo jadi buku. Where does the idea come from? Karena aku mau ulang tahun yang ke-30. Yes! I'm like, you know what, I'm gonna turn 30, I have to do something awesome. Kayak, oke, sebelum Apa aku ya, 30, salah satunya aku harus bikin buku. Kayak gitu, jadi kayak motivasi dari situ sih. Birthday are always extra special, don't you think? Iya, makanya kayak oke, Sagittarius. Capricorn. Oh udah Sagittarius ya? Kakaknya Capricorn. Sagittarius ya, Capricorn Iya, tuh? heeh. Oh alah, aku pikir Sagittarius. Kalau nggak we can be soulmate. Apa sih? Aku tuh Leo dan rata-rata soulmate aku Sagittarius atau sudahnya, iya kan? iya, We iya, can iya. still be soulmate, yay! Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Diary Dave dengan Diana Rikasari dan 88 Love Life. Kita lanjutkan kembali Cosmoners. Buat Anda pecinta yang gemar membaca buku, pasti Anda langsung bertanya-tanya, so what does the book is about? 88 Thoughts on Love and Life.
Jadi Diana, buku ini isinya apa sih? Isinya seperti yang tadi udah bilang tentang love and life berdasarkan pengalaman aku sehari-hari. Jadi memang semuanya itu diambil dari my personal experience. Ada juga kayak beberapa cerita cinta, itu cinta aku dengan suami Eke. Jadi ada juga beberapa pembaca yang baca dan mereka bilang itu fiksi itu non fiksi sih. So, aku bilang itu cerita aku beneran sama suami aku gitu. Abis ini kita akan bahas secara spesifik. Cuman saat jeda lagu kita akan mempersiapkan dulu ya her thought on love yang diambil dari kisah perjalanan cinta dia. Nah, sekarang about fashion and also beauty, karena di situ interest pertama lo yang lo paparkan di blog lo. Nah, ini juga pasti akan ada bagiannya di dalam buku ini dong? Nggak ada, nggak buku ada? ini nggak ada tentang fashion and beauty. Jadi memang banyak orang yang expect ketika aku nerbitin buku it's going to be about fashion atau beauty. Tapi enggak sama sekali. Justru sebenarnya sengaja, karena kan orang itu kan kenal aku sebagai lebih ke fashion blogger. Nah, aku tuh pengen juga memperkenalkan sisi lain aku, bahwa aside from fashion aku juga punya sisi lain, yaitu I have like interesting thoughts about love and life. Makanya jadi buku ini tuh kayak pengen memperkenalkan sisi lain Diana Rikasari gitu. Oh gitu. Aku kecelek ya Cosmoners. Soalnya iya, tadi betul kan? gue tuh mau nanya gini, karena life, well, fashion sama beauty pasti bagian dari life dong gitu. Ternyata enggak di buku ini ya. Enggak sama sekali. Oke. Let's talk about life. Diana tulis di bukunya challenge yourself every day. Why so? Karena menurut aku setiap hari itu a blessing. Aku tuh selalu, mungkin ini akan terdengar sangat deep sih, tapi aku tuh selalu takut ya, kayak I might die today gitu loh. Aku tuh selalu mikir kayak gitu, like this might be my last day today. Jadi aku tuh kayak harus do my Today best hari itu. might be your last day Iya, on aku tuh earth. selalu mikir gitu, kayak misalnya aku ribut sama suami aku gitu, terus aku mikir nanti kalau gue kecelakaan, terus nanti maksud terakhirnya ribut gitu, jadi kayak minta maaf gitu. Jadi kayak aku tuh selalu mikir this might be your last day, jadi jangan disia-siain gitu sih, mindsetnya selalu gitu. Kemudian hening. Iya, selalu Tapi gitu. that is a very provoking thoughts. Ya, bener banget contoh yang lo ambil tuh, Diana, kalau lagi ribut sama pasangan, sama suami, sama istri, coba tanya itu sama diri kita, pasti langsung berubah action berikutnya ya. Iya, aku selalu mikir kayak gitu, takut masa kata-kata terakhirnya berantem, kan nggak mau gitu. Iya. Nah, itu juga yang lo maksudkan dengan challenge yourself every day. Challenge yourself meaning kayak dalam hal kerja, jadi kayak selalu berusaha untuk mendeliver lebih gitu, jangan stuck di comfort zone, selalu mencoba hal yang baru gitu. And you do that too every day? Okay, you challenge yourself every day. Kalau boleh ngintip dan nyontek, what was the challenge you give yourself today? Sebelum datang ke Hari Diary ini, Dave aduh, Cosmopolitan. Aduh nggak tahu deh apa ya. Hari ini challenge-nya adalah untuk lebih apa ya? Kemarin tuh aku tuh kayak sibuk kerja sendiri gitu, terus baby aku tuh kayak main sendiri. Terus hari ini aku bangun terus bilang nanti setelah pulang aku pokoknya harus benar-benar give more attention to my baby. Aku tuh kan nggak pakai babysitter kan. Tapi even though aku main sama dia, kadang-kadang pikiran aku tuh kemana gitu loh. Iya, kayak cuma tapi sebenarnya pikiran tuh lagi mikirin kerjaan. Terus kayak hari ini aku nggak boleh gitu. Aku harus coba untuk pikiran aku bener-bener sama baby aku, bukan kayak ke kerjaan gitu sih. Nah, itu challenge-nya. Itu challenge-nya. Itu challenge yang susah kan sebenarnya. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Cosmoners, Diary Dave dengan 88 Love Life by Diana Rikasari. Kita lanjutkan kembali. Tadi saya janji sama Cosmoners kita akan bahas sedikit quote Diana mengenai kehidupan cintanya. Nah, quote number 52. Babe, how long have we known each other? Well, it's been since 2006. Almost 8 years. Ini berarti percakapan kamu sama suamimu? Iya. Oke, yang terjadi berikutnya adalah? Yang terjadi berikutnya adalah ketika dia bilang, oh dari 2006 ya, berarti kan udah 8 tahun kenal ya. Terus kita kayak mikir, lama juga ya 8 tahun, tapi kok gak kerasa ya. Karena aku sama dia tuh kayak sahabatan gitu. Jadi
kadang-kadang kita tuh bisa kayak brothers and sisters juga. Pokoknya tuh kayak aku tuh ngerasa dia tuh my true soulmate sih. Jadi kalau sama dia tuh aku kayak ngerasa waktu tuh berjalan cepat. Terus intinya tuh kayak kita ngerasa maybe we're more than lovers, we're like life partners gitu sih. Dan buat aku life partner itu maknanya dalam ya. Karena kan kalau love tuh bisa kayak apa ya? Love tuh bisa bosen gitu. Kalau partner tuh kayak selalu bekerja bareng, melakukan segala sesuatu bareng gitu. Jadi kayak menyenangkan aja sih gitu. Do you guys fight? Oh, a lot. Tapi berantemnya cepat, kayak cuma sejam 2 jam terus baikan lagi gitu. Kalau kata mertua aku sih kita kalau berantem kayak kakak adik, karena kayak anak kecil gitu. Bukan berantem suami istri yang gimana, tapi kayak anak kecil gitu kalau berantem. Oh, kan kata teman-teman saya yang sudah menikah ya, aku yakin Cosmoners mengiyakan gitu. Kadang-kadang hal-hal esensial hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu yang berantem nggak dapat solusi, akhirnya dibiarkan bergulir begitu aja, terus akhirnya menahun. Nah, in your case berarti nggak ada, karena ya kan berantemnya kayak kakak adik yang nggak penting gitu ya. Iya, terus berantemnya terus cepat baikannya gitu. Jadi kebetulan aku sama dia tuh tipe orang yang kalau nggak suka sesuatu diomongin langsung. Jadi nggak ada tuh kayak dipendam nggak ada. Jadi langsung aku nggak suka gini, ribut. Terus udah gitu, oke, I'm sorry baby, I'm sorry too. Gitu. And then that's it. And that's it. Oh, dan suamimu juga memberikan kebebasan lo untuk mengekspresikan diri in any means possible. Iya, alhamdulillah iya. Dia sangat support aku banget sih. Kayak kan aku kan juga punya ide-ide yang mungkin buat orang umum kayak aneh banget sih gitu. Tapi dia tuh kayak selalu support aku untuk jadi diri aku apa adanya aja sih gitu. Dan pun demikian dengan mengekspresikan diri lo di blog lo, di social media, di buku. Ay, bahagianya. Yang paling lo kagumi dari suami lo? Yang gue kagumi dari dia apa ya? Dia itu he has a really big heart. Karena aku tuh kebanyakan kalau ngelihat laki-laki tuh gengsinya gede banget kan, gede banget, saking gedenya kayak nggak mau minta maaf, nggak mau ngaku salah. Kalau dia tuh kayak kalau salah ya pasti minta maaf, terus kalau salah ya pasti ngaku gitu. Jadi buat aku tuh berarti sih. Okay, he has a really big heart. So man, size does matter. Don't go anywhere. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick will be right back. Diary Dave on Happy Hour with Dave Hendrick is back. Cosmoners, memang masuk tahun baru gini paling seneng kalau kita baca, dengar sesuatu yang bisa bikin kita bergerak menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, 88 Love Life, buku dari Diana Rikasari, you will not miss it kalau Anda pergi ke toko buku, karena warnanya itu pink menyala. Oh ya, tadi bilangnya spotlight, sekarang menyala nek ya. Nah, satu juga yang sangat menyita perhatian saya begitu buka, ini berarti quote pertama ya. Oh, quote nomor 3 ternyata. Don't live to prove or make a point. Just live and enjoy. Why so? Why so? Itu sebenarnya quote untuk aku sendiri sih. Karena gini, ketika aku when I grew up, aku itu banyak mengalami atau apa ya? Aku banyak menemui orang-orang yang nggak percaya dengan apa yang aku pengen lakukan, yang kayak underestimate, meragukan gitu. Jadi sebenarnya all my life I've been doing things yang sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan orang pada umumnya, misalnya juga orang tua gitu. Kadang kita gitu ya, kalau kita dilarang tuh kayak berasa di-challenge terus malah akhirnya dikerjain gitu. Ya. Jangan mabok. Tapi justru kayak pengen ya. Jangan gitu dong. Nggak ingat waktu zaman orang tua gitu kan, waktu kita SMA gitu ya, jangan mabok ya, nggak boleh minum alkohol. Justru jadi pengen banget gue gitu. Iya sih, itu benar sih. Tapi walaupun orang-orang melarang aku, misalnya orang tua ngelarang aku melakukan A gitu, aku tetap melakukan karena aku percaya bahwa sebenarnya apa yang aku lakukan itu benar dan baik gitu. Tapi mereka belum bisa mengerti aja. Nah kan aku tuh ngelihat banyak orang tuh kalau misalnya dilarang orang tua, misalnya mereka akan lihat aja ya nanti ya gitu. Nanti kalau aku sukses gini. Nah menurut aku goal hidup tuh jangan kayak gitu. Goal hidup itu jangan untuk menunjuk kepada orang-orang yang dulu meragukan kita bahwa see I can do it gitu. Kalau kita kayak gitu berarti kita sebenarnya niatannya tuh bukan untuk benar-benar do something that we love, tapi niatannya tuh adalah untuk revenge.
balas dendam. Tuh kan gue bisa kan. Nah, menurut aku kalau hidup tuh jangan begitu. Biarin aja orang underestimate, tapi we still stick to what we believe in. Dan ketika kita sukses ya alhamdulillah. So the success is not for to show off atau to prove that tuh kan kamu salah, tapi just to show that kita bisa kok kan sebenarnya, even though people sempat meragukan kita gitu sih. And you now di titik ini, hari ini, di tahun baru ini, apa yang jadi goal hidupnya Diana Rikasari? Di tahun baru, goal hidupnya adalah apa ya? Dung. Apa ya? Aku sih lebih pengen ngembangin bisnis aku aja sih. Kalau kayak nerbitin buku baru, kayaknya enggak sih. Pengen tetap mengembangkan bisnis baru. Terus ya mungkin punya baby kedua. Mungkin, I don't know. We'll see. Yes, kita punya 365 hari to develop our goal. Iya kan? Yes. Diana, thank you banget sudah mau hadir di Cosmopolitan FM dan membagi ceritanya di Diary Dave. Sukses selalu, berwarna selalu. Ntar kita cek warna-warna yang ia post setiap kali di Instagramnya ya, Cosmoners ya. Thank you so much. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Thank you for listening, Cosmoners. See you next Thursday only on Happy Hour 90.4 Cosmopolitan FM.